Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu para dosen dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan mengusung tema pemanfaatan media sosial secara bijak di kalangan mahasiswa dan pelajar. Hadirin yang saya hormati, di era digital seperti sekarang, media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua kalangan, mulai dari pelajar sekolah dasar hingga mahasiswa perguruan tinggi, menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter untuk berkomunikasi, mencari informasi, hingga mengekspresikan diri. Berdasarkan data dari APJI, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 215 juta orang pada tahun 2024. Selain itu, laporan dari data Reportal menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan media sosial lebih dari 3 jam setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Hadirin yang berbahagia, media sosial sebenarnya memiliki banyak dampak positif apabila digunakan dengan baik. Media sosial dapat menjadi sarana belajar, memperluas wawasan, membangun relasi, bahkan mengembangkan kemampuan dan kreativitas. Saat ini banyak mahasiswa dan pelajar yang memanfaatkan media sosial untuk berbagi karya, mengikuti kelas online, mencari informasi pendidikan, serta membangun usaha kecil secara digital. Selain itu, media sosial juga memudahkan komunikasi dan pertukaran informasi dengan cepat. Banyak materi pembelajaran, seminar daring, dan informasi beasiswa yang dapat diakses dengan mudah melalui media sosial. Namun demikian, media sosial juga memiliki dampak negatif apabila digunakan secara berlebihan atau tidak bijak. Salah satu masalah terbesar saat ini adalah penyebaran hoaks atau berita palsu. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sebanyak 64% masyarakat Indonesia terpapar hoaks di media sosial. Hoaks dapat menimbulkan kesalahpahaman, perpecahan, bahkan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jangan langsung percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Biasakan untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Selain hoaks, penggunaan media sosial juga berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, menurunnya konsentrasi belajar, kurangnya interaksi sosial secara langsung, hingga gangguan kesehatan mental. Banyak pelajar dan mahasiswa yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scrolling tanpa tujuan yang jelas. Karena itu, kita harus mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti mencari informasi, pendidikan, mengembangkan keterampilan, membangun kreativitas, memperluas jaringan pertemanan yang positif, serta menyebarkan konten yang mendidik dan inspiratif. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa dan pelajar harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan beretika. Jangan menggunakan media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian, bullying, maupun informasi palsu. Hadirin yang saya hormati, dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa
Media sosial ibarat pisau bermata dua. Media sosial dapat memberikan manfaat besar apabila digunakan dengan bijak, tetapi juga dapat membawa dampak negatif apabila disalahgunakan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menggunakan media sosial secara cerdas, santun, dan bertanggung jawab. Jadikan media sosial sebagai sarana untuk belajar, berkembang, dan menyebarkan hal-hal positif demi masa depan yang baik. Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang saya hormati, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.